Pertama, terima kasih sudah dikasih kesempatan oleh pihak Man Obsession untuk bisa saya memberikan kontribusi ya mengenai pengalaman saya sebagai lawyer. Jadi sebetulnya kalau dibilang saya menjadi lawyer tuh saya sebetulnya agak terjerembab tepatnya, karena sebetulnya dari awal nggak ada gambaran untuk jadi lawyer. Dari awal sekolah tuh selalu diarahin sama orang tua tuh untuk ke dunia perbankan atau jadi dokter. Jadi nggak pernah ada kepikiran untuk jadi lawyer sebelumnya. Jadi waktu pas baru kepikiran untuk lawyer tuh waktu masuk universitas. Jadi pada saat dari SMA mau masuk universitas tuh disuruh mulai milih nih mau jadi apa. Nah, saya tuh akhirnya milih lawyer tuh karena sebetulnya ide yang simpel aja sih, karena saya senang dunia lawyer tuh dari film yang saya tonton. Kalau zaman dulu banyak tuh ada film drama ya, seri kayak L.A. Law and Justice gitu, Ally McBeal. Nah itu saya terpengaruh more or less tuh dari sering nonton film kayak seperti itu. Dan menurut saya tuh lawyering tuh kayaknya mengasihkan sekali karena banyak berhadapan dengan beberapa klien yang mungkin ketemu watak karakternya juga beda-beda. Dengan permasalahan hukum beda-beda, dan menurut saya tuh kayaknya pada saat mereka bisa bantu their clients bisa mencapai goal mereka, itu kayaknya ada kepuasan tersendiri gitu pada saat saya nonton film itu gitu. Jadi dari situ akhirnya kepikiran oh ya udahlah masuk lawyer. Terlebih orang tua juga udah bilang, orang tua tuh jadi ada jokes, kamu ngebantah orang tua mulu kayaknya cocok deh jadi lawyer. Jadi ngebantah mulu kerjanya orang tua. Jadi akhirnya disuruh masuk lawyer juga akhirnya. Dia masuk hukum untuk jadi lawyer, karena sebetulnya dari keluarga kita nggak ada lawyering. Keluarga inti saya tuh nggak ada yang lawyering. Selalu kebanyakan kalau nggak perbankan kedokteran. Jadi orang tua tuh pasti ngarahinnya ke arah itu terus. Di keluarga inti saya tuh dari pihak ibu maupun bapak tuh nggak ada yang lawyering. Jadi ini pertama kali emang saya lawyer istilahnya terjun di bidang hukum. Nah akhirnya karena udah dapat restu dari orang tua ya udahlah masuk fakultasnya fakultas hukum, dan kebetulan keterimanya juga di Fakultas Hukum UI. Malah sebetulnya saya pilih kan 3 dulu, ada pilihan untuk masuk negeri itu kan 3 ya, UMPTN, zaman dulu masih UMPTN namanya. Jadi saya pilih hukum, ekonomi, kedokteran. Yang nembus malah hukum. Jadi akhirnya ya udahlah, mungkin di garis tangan saya memang harus kayaknya berkecimpung di dunia hukum. Ya udahlah, akhirnya saya masuk. Pada saat masuk pun juga saya belum menemukan passion untuk jadi lawyer. Jadi intinya kayak oh ya udah saya keterima di Fakultas Hukum, saya kuliah biasa. Nah pada saat mulai menemukan passion tuh pada saat saya tingkat 3 semester 5. Jadi pas baru naik tingkat 3 itu saya udah mulai dilibatin tuh karena ada praktek pidana, praktek perdata gitu ya. Ada istilahnya kita disuruh ikut court hearing segala macam. Nah itu saya mulai ngeliat oh ini kayaknya bagus ya passion di situnya. Saya mulai menemukan istilahnya kesenangan menekuni bidang hukum tuh di situ, dari situ awalnya. Jadi nah akhirnya ya udah lanjut terus, dan akhirnya mutusin jadi lawyer. Ya udah, jadi akhirnya baru masuk. Ini sebetulnya saya kantor saya yang kedua. Sebelumnya saya tuh kantor juga lawyering juga, kantor lawyer juga, kantor pengacara juga. Nah baru dari situ saya nemuin ternyata dunia lawyer itu nggak sekecil yang dulu. Yang anggapan saya tuh hanya litigasi ya, pengadilan, selalu pengadilan. Karena kan saya nonton L.A. Law and Justice itu sama Ally McBeal itu semuanya kan memang dunia pengadilan. Jadi pas saya masuk, saya baru tahu oh lawyering itu ternyata juga ada konsultan hukum. Menangani advisory untuk klien, untuk corporate, commercial, gimana mereka mau invest di Indonesia. Yang tadinya saya nggak kepikiran waktu kuliah, karena saya di mindset saya tuh cuman oh lawyering tuh pengadilan, pasti bela kasus, jadi pengacara kayak gitu. Saya dulu masuk salah satu kantor konsultan hukum di Jakarta juga. Di sana saya baru tahu tuh kayak namanya due diligence tuh seperti apa. Kayak uji tuntas fit and proper test tuh kayak gimana. Itu baru tahu pas saya di dunia lawyer. Hal yang tadinya nggak saya dapetin waktu di kuliah. Karena kuliah kan kita lebih banyak teori. Praktek kan lebih banyak, kalaupun praktek ada praktek pidana, praktek perdata itu lebih kepada pengadilan juga gitu loh. Saya sempat ada kebimbangan karena orang tua bilang kamu ngambil S2 mendingan pada saat itu. Kata orang tua selagi masih bisa dibiayain kenapa enggak.
Cuman saya agak-agak idealis karena saya pikir ngapain harus ngeberatin orang tua kan. Karena kan saya pikir saya udah gede ya, saya udah punya penghasilan, terus saya harus bergantung lagi sama orang tua. Saya pikir ya udahlah, kalaupun mau, saya mau kerja sambil kuliah. Dan hal itu nggak mungkin saya kerja di luar negeri. Karena kan luar negeri dengan izin tinggal segala macam, izin kerja agak susah. Jadi saya pikir saya mau kerja, tapi saya mau ngambil notaris. Waktu itu saya sempat bimbang, karena menurut saya balik lagi notaris kayaknya pekerjaan yang banyak uang. Karena dengan tanda tangan akta segala macam dokumen dibaca cuma setengah jam, 1 jam, terus tiba-tiba udah terima transferan uang. Pemikiran saya tuh simpel banget dulu. Karena ya itu, kayaknya waktu saya kerja selama setahun sebulan di kantor saya yang pertama, itu saya benar-benar kayak mikir, kita setiap layar sama notari untuk tanda tangan, pasti notaris cuma, oke, saya bacakan aktanya, sekian, selesai. Tinggal nanti dia kirim invoice, terus bayar gitu kan. Jadi saya pikir, kayaknya enak banget nih jadi notaris gitu. Nah, saya keluar, lagi nyari kerja sambil berusaha daftar, ternyata pendaftaran notaris UI itu udah ditutup. Keburu dia tutup, udah telat. Jadi saya mau nunggu lagi setahun lagi, sayang ya, maksudnya saya ngapain nih setahun gitu kan, daripada nganggur. Akhirnya saya coba apply lagi, dan apply itu ke beberapa perusahaan aja, nggak cuma law firm, tapi anehnya yang keterima malah ke law firm lagi gitu. Nah, kantor saya kedua nih baru di SCK ini. Saya masuk sini, saya pikir sambil bisa saya mau sekolah, nunggu setahun. Tapi akhirnya malah karena di SCK tuh lebih challenging, karena ini big law firm kan, jadi banyak banget kliennya, dan kita memang rata-rata 90% tuh klien kita asing. Saya tuh ada beberapa hal yang saya terapkan ke diri saya ya untuk jadi lawyer yang baik. Pertama tuh sebetulnya integritas kita. Jadi jangan mudah tergoda sama apapun. Karena gini, dulu kan istilahnya lawyer itu selalu membela mana yang ngasih duit, istilahnya gitu kan. Bukan membela yang benar, tapi siapapun, ya kan image orang kan selalu gitu. Selalu siapa yang ngasih duit jadi klien itu yang kita bela, mau benar apa salah gitu. Nah, saya nggak mau kayak gitu. Prinsip saya tuh integritas kita yang harus kita tanamin pertama tuh harus gitu. Jadi walaupun memang klien kita, ya istilahnya kita dibayar oleh klien kita, tapi kita ngerasa memang pada saat berjalannya permasalahan tersebut kita menyadari memang klien kita tidak benar, kita harus bilang ke mereka bahwa maaf, ini nggak benar nih istilahnya gitu, dari segi legal point of view nggak benar. Jadi dan kita memang, saya selalu terapin, kebetulan SCK ini integritasnya juga sama saya. Jadi mereka yang memang tidak mau adanya main-main gitu. Istilahnya bukan ABS asal Bapak senang atau UUD ujung-ujungnya duit. Jadi kita nggak mau seperti itu. Nah, karena kesamaan integritas itu, makanya saya pikir ya udah, ini memang tempat yang cocok buat saya di sini gitu. Nah, kita tuh juga selama berjalannya apapun permasalahan yang klien minta, kita nggak pernah mau kalau klien misalnya maksa untuk yang penting belain saya nih untuk saya bisa dapat gitu ya. Itu kita nggak pernah mau. Jadi apapun under table money-nya, istilahnya uang di bawah yang istilahnya bribery or apa, itu kita nggak pernah mau. Jadi kita selalu tekenin ke klien, we are not that kind of people gitu. Jadi nggak bisa semudah itu gitu, seenak gitu. Jadi itu yang pertama, integritas. Kedua, kejujuran. Kejujuran itu paling penting, karena gimana pun juga nggak enak lah hidup kalau nggak jujur gitu ya. Selalu dibayang-bayangi perasaan bersalah kan intinya gitu. Jadi apalagi jadi lawyer, kalau memang kita bilang, sorry, this is the hard things to do lah di Indonesia. Misalnya kita bisa bilang kayak gitu ke klien kita. Nah, kita nggak bisa juga kita janjiin angin-angin surga ke klien juga gitu kan. Ini gampang, kenyataannya nanti enggak gitu kan. Jadi jangan selalu kayak gitu. Kita harus jujur sama klien, dan itu harus dimulai dari jujur kepada diri sendiri juga. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga tuh analytical kita harus jalan. Analisa, karena gini, pada saat kita membantu klien dan kita pasti gini, lawyering itu kan pasti urusannya kebanyakan dengan permasalahan hukum. Dan itu lebih banyak kita membaca peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan perundangan yang di kita tuh unfortunately itu nggak jelas atau kurang jelas lah. Banyak gray area yang memang kita harus bisa interpretasi. Karena kalimatnya sendiri tuh bisa bercabang. Kalau diartikan tuh bisa bercabang. Nah, itu yang sebetulnya analytical di situ yang harus penting buat kita. Kita bisa menganalisa nih. Ini apa sebetulnya arah tujuan dari peraturannya ini, mau ngomong apa. Ya, walaupun istilahnya peraturan kan bilang seperti ini, terus keterangannya seperti ini gitu. Nah, itu sebetulnya yang kita harus artiin, karena kalau gray area gitu tuh
ibaratnya kalau kita harus ngarahin kapal ini mau belok kemana nih gitu, ya kan? Kalau sama klien tuh kita mau belok kanan, belok kiri, mau lurus gitu. Nah itu yang kita harus bisa. Jadi analisa kita tuh harus jalan, logika kita harus jalan. Apalagi kalau kita research ke government, kadang-kadang government tuh juga ngomong belum tentu make sense. Nah itu gimana harus kita menganalogikan semuanya itu sampai kita bisa dapat kesimpulan yang tepat untuk klien kita gitu. Sebetulnya gini, SSCK ini law firm yang kita corporate commercial law firm. Jadi berangkat dari non litigation. Jadi bukan kalau litigation itu kan law firm yang banyak beracara di pengadilan. Kita tuh non litigation law firm di mana lebih banyak corporate commercial, bantu klien untuk mereka gimana menghadapi permasalahan hukum terkait dengan bisnis mereka. Jadi dan itu nggak perdata pidana aja, banyak telekomunikasi kita bantu, insurance kita bantu, properti kita bantu, banking kita bantu, compliance pun kita bantu. Jadi semua hal di luar litigasi kita bantu awalnya. Nah tapi seiring berjalannya waktu, SSCK itu mulai merambah ke dunia litigasi. Mungkin 6 tahun terakhir nih kita udah membantu klien untuk perkara litigasi. Perkara litigasi di sini kebanyakan adalah perdata, kepailitan, labor, perburuhan ya. Kalau misalnya ada sengketa dispute antara karyawan dengan company-nya gitu, nah itu lebih banyak ke situ. Jadi kalau pidana tuh sebetulnya jarang sebetulnya kita bantu gitu. Dalam arti kayak penggelapan atau penipuan lah gitu ya, istilahnya yang kayak dihukum kayak gitu. Secara pidana tuh kita nggak. Walaupun mungkin kita bisa bantu, tapi unlikely kayaknya belum ada sampai saat ini. Kenapa kita dulu mulai berangkatnya corporate commercial? Karena kita ngerasa banyak permasalahan di luar bidang pengadilan yang belum tertangani secara baik. Jadi karena kayak contohnya asing pengen investasi di sini. Nah itu mereka kan pengen tahu. Mereka nggak tahu Indonesia seperti apa, iklim investasi di Indonesia seperti apa. Contohnya kayak line of business mereka, bidang bisnis mereka itu apakah terbuka untuk 100% untuk asing, atau mereka harus join venture dengan dalam negeri, local partner di sini, something yang memang kita harus bantu mereka gitu. Nah, karena banyaknya permintaan lebih kepada komersial, makanya kita berangkat dari komersial gitu. Komersial, dan dulu kita nggak terlalu pengen pengadilan karena kita pikir litigasi itu udah banyak Pak pengacaranya, betul. Jadi kalau dilihat banyak banget yang warawiri di TV itu semuanya litigator ya, istilahnya pengacara pengadilan tuh udah banyak banget. Jadi kita pikir ya udahlah kita main di corporate commercial gitu, non litigation, yang mana istilahnya tugas kita juga sama, ngebantu klien untuk mereka bisa masuk ke Indonesia investasi ataupun ada permasalahan di luar pengadilan yang kita bisa bantu. Deal transaksi itu banyak banget yang kita udah tanganin ya, kayak properti itu saya banyak banget bantu untuk developer untuk asing masuk ke sini. Beberapa developer asing tuh Jepang, Cina, Korea itu kita udah banyak, mereka pada saat masuk ke Indonesia tuh kita bantu. Nah di beberapa gedung kompleks di sekitar Sudirman itu kita yang bantu assist transaksinya. Jadi dari segi properti itu, banking juga ada beberapa akuisisi perbankan di mana kita juga bantu. Saya bantu sebagai partner in charge-nya untuk asing tuh bisa akuisisi bank tersebut, dan juga ada beberapa transaksi lain di bidang telekomunikasi, terus perkebunan, terus sama compliance juga kita bantu. Jadi karena gini, compliance tuh lebih kepada anti corruption, anti bribery sih. Karena kan banyak perusahaan asing, terlebih perusahaan UK atau US tuh mereka sangat concern, nggak mau banget tuh ada yang namanya bribery atau corruption gitu. Nah itu kita bantu hampir semua UK atau US company itu kita bantu mereka untuk comply di sini gitu. Secara tidak langsung corona itu berpengaruh kepada dunia bisnis. Dunia bisnisnya perlahan slowing down
klien kita juga slowing down. Jadi itu efek secara tidak langsungnya ke kita. Karena corona gini kan banyak istilahnya gini, banyak yang lockdown. Dan akibatnya klien tuh juga banyak yang masih tutup atau mereka beroperasi dari rumah ya, maksudnya working from home, WFH. Nah, itu berpengaruh kepada kita, kenapa pekerjaan yang kita terima akhirnya jadi berkurang. Yang tadinya mereka bisa gampang ketemu sama kita, sekarang jadi nggak gampang. Meeting pun dilakukan secara online, online meeting. Call pun juga sekarang juga mereka lebih prefer daripada ketemu langsung. Jadi telepon video call ya, biasanya langsung mereka telepon daripada bertemu secara langsung. Nah, itu yang berpengaruh kepada kita. Jadi dalam arti klien tuh agak wait and see jadinya untuk melihat keadaan yang terjadi. Karena mereka sendiri istilah gini, dengan corona gini ada juga yang mengalami pabrik mereka untuk sementara ditutup. Mereka belum bisa menjalankan pabrik. Karena gimana mau menjalankan pabrik sementara ada social distancing, physical distancing, buru-buru nggak mungkin kan karyawan disuruh bekerja dengan keadaan seperti ini gitu. Jadi itu udah berpengaruh kepada kita. Jadi klien tuh udah otomatis akan berusaha menekan produktivitas maupun bisnis mereka. Nah, yang akhirnya tadinya mungkin request ke kita untuk minta bantuan hukum tuh akhirnya juga jadi berkurang gitu. Nah, itu yang dirasakan oleh kita gitu. Strategi tuh udah mulai, sebetulnya gini, kan Indonesia tuh baru mulai heboh tuh Maret ya, awal Maret kan ditemukan istilahnya satu kasus yang di Depok itu tuh untuk corona itu gitu kan. Walaupun sebetulnya dari Desember kayaknya udah heboh dunia di China apalagi ya dengan corona ini gitu. Nah, dari Maret tuh kita udah mulai lakuin prevention sebetulnya, tindakan pencegahan. Jadi kita tuh Maret tuh udah melakukan WFH, working from home. Awalnya shift-shiftan sih, dibagi shift 2 shift. Jadi selama seminggu atau 2 minggu tuh kita melakukan shift. Jadi shift 1, shift 2. Tapi karena melihat corona kayaknya makin meningkat terus, akhirnya kita semua working from home. Working from home, tapi kita dalam seminggu itu selalu buka kantor di Senin sama Kamis. Jadi dua hari dalam seminggu. Kenapa? Karena pertama dari segi IT mereka harus maintain server di kantor. Jadi untuk keberlangsungan email, koresponden kita tuh penting banget. Jadi mereka harus tetap maintain. Jadi makanya kenapa buka 2 kali dalam seminggu. Nah, pentingnya juga karena juga kantor harus tetap dibersihkan dalam keadaan bersih. Nah, itu yang tindakan dari pencegahan ya, social distancing, pakai masker, itu udah face shield, semuanya tuh udah kita harus inikan. Jadi udah pakai hand sanitizer juga, kita udah isu policy juga, internal policy gimana harus karyawan bertindak kalau mereka misalnya masuk kantor atau dalam perjalanan misalnya dimanapun, apa yang harus mereka lakukan. Dan bagaimana tindakan istilahnya kalau ditemukan let's say ada yang mencurigakan, misalnya ada karyawan yang mengalami gejala-gejala mirip seperti corona gitu. Nah, itu gimana tindakannya, kita udah isu polisinya. Nah, itu dari segi karyawan. Tapi gimana untuk keberlangsungan kantor itu kita udah pikirkan. Jadi kita mengencangkan ikat pinggang lah pastinya. Nah, itu berusaha menghemat dalam arti gini, budget-budget yang tidak penting, yang sekiranya bukan primer, itu kita hentikan dulu. Karena gini, kayak kita tadinya punya marketing budget. Nah, marketing budget ini menurut kita nggak berguna untuk selama corona gini. Kenapa? Karena pertama, dengan marketing budget tuh kan kita akan lebih banyak ketemu orang. Nggak akan mungkin juga kita akan ketemu orang dalam situasi corona seperti ini. Mau keluar negeri pun atau keluar kota pun, nggak akan mungkin juga kita akan pergi dalam keadaan situasi seperti ini. Jadi marketing budget tuh kita hilangkan, dalam arti kita tekan. Nah, pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu juga kita banyak lakukan. Jadi dalam arti reimbursement yang nggak terlalu penting, itu kita set aside. Jadi kita selalu utamakan terlebih dahulu tuh yang penting dulu, yang primer itu kita jalankan gitu. Jadi untuk hal-hal lain yang kiranya nggak penting, misalnya untuk liaise sama law firm tertentu, bikin seminar juga itu nggak bisa dilakukan juga, karena training atau seminar nggak mungkin dilakukan sekarang kan. Kalaupun dilakukan pasti dalam bentuk online atau webinar tentunya gitu. Nah, itu paling yang
Dan yang paling kita bisa lakukan seperti itu gitu untuk tetap meng-attract calon klien terhadap kita gitu. Dunia hukum menurut saya tuh beraneka warna sebetulnya sekarang, karena banyak banget sebetulnya orang yang udah berkecimpung kan dunia hukum ya tentunya gitu. Jadi gini, kalau dari segi saya ngelihat sebetulnya dunia hukum tuh Indonesia sebetulnya dari segi kacamata saya tuh sebetulnya udah jauh lebih baik sebetulnya dari segi peraturan yang dikeluarkan ya. Baru ngomong nih soal peraturan dulu nih. Peraturan dikeluarkan sebetulnya Indonesia tuh udah cukup lengkap untuk peraturan yang dikeluarkan. Tapi enforcement-nya, penegakan peraturannya itu, penegakan hukum di Indonesia tuh masih menurut saya agak kurang. Jadi itu hal, apalagi kalau biasanya teman-teman yang banyak beraktivitas di bidang litigasi atau pengadilan tuh pasti akan merasakan itu. Enforcement hukum aplikasi peraturan gitu ya, aturan tersebut dalam hukum tuh menurut saya masih agak kurang. Kenapa akhirnya banyak loophole jadinya yang dimanfaatkan untuk orang, contohnya yang tadinya bersalah bisa lolos dari hukum gitu kan. Jadi yang banyak lah yang kayak gitu. Nah jadi itu yang sebetulnya harus bisa gimana caranya kita selaku pengacara tuh bisa bersama-sama mengatasi hal ini. Nah sebetulnya itu menurut saya tuh harus dimulai dari mental pengacaranya tersebut gitu. Itu balik tadi lagi integrity, kejujuran sama analytical menurut saya. Karena kalau misalnya mereka yang model ABS atau UUD tuh menurut saya tuh itu yang merusak sebetulnya law enforcement di Indonesia. Betul. Wajah hukum di Indonesia tuh akan rusak sebetulnya oleh orang seperti itu gitu. Nah, jadi tapi saya ngelihat tuh dengan pemerintahan Jokowi sekarang tuh Pak Jokowi berusaha banget mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih jelas lah. Istilahnya bisa membantu calon investor tuh untuk mereka bisa invest di Indonesia gitu. Tapi itu tadi masalah pengadilan itu sebetulnya masalah klasik sih dari zaman dulu sebetulnya kayak gitu ya. Bukan hal baru lagi, jadi nggak perlu kaget sebetulnya kitanya gitu. Jadi hal yang memang kita harus perbaiki sebetulnya gitu. Saya tuh tiap hari selalu usahakan minum vitamin tiap hari ya, vitamin penguat badan lah, istilah suplemen gitu. Istilahnya tuh saya tetap harus bisa banyak istirahat pastinya, jangan sampai kurang istirahatnya karena berakibat nanti ke tubuh kalau kita sampai kurang istirahat. Kalau olahraga tuh Mas, sebetulnya saya gini, dulu tuh zaman waktu kuliah saya olahraga basket. Sama kalau waktu zaman kecil saya olahraga badminton. Bola saya main waktu kecil, tapi setelah mulai kuliah udah nggak main lagi, malah lebih seneng nonton bola sebetulnya daripada main bola. Ya, Liga Inggris saya nonton sama Liga Spanyol. Saya jarang sebetulnya, honestly saya jarang banget olahraga sebetulnya. Kebanyakan kalau bisa saya olahraga pun paling sepeda. Saya sepeda, tapi ya saya belum berani lah dari rumah misalnya ke kantor gitu ya, belum berani, tapi agak main jauh lah sepeda di keliling rumah tuh atau agak keluar gitu ya, itu saya masih lakuin sih kalau saya punya waktu gitu. Dengan lawyer gini kan sebetulnya 24 jam tuh kayaknya kurang ya, masa kerja 24 jam tuh kayaknya kurang gitu. Kadang-kadang tuh kita malah Sabtu Minggu harus ngantor karena tuntutan klien ya misalnya, atau kayak transaction-nya nih misalnya closing atau signing-nya sangat very tight deadline banget, jadi itu nggak bisa mau nggak mau harus Sabtu atau Minggu tuh harus ngantor. Tapi kalau misalnya saya bisa spending time, pasti saya spending time sama keluarga dan sama kolega juga. Jadi gini, kalau saya tuh tipikal yang nggak mau memutus hubungan dengan pertemanan ya, istilahnya sahabat maupun kolega ya, karena ibaratnya walaupun dulu pernah jadi klien, saya nggak mau melupakan mereka, jadi tetap istilahnya melangsungkan relasi itu tetap penting. Jadi saya tetap kontak dan kadang-kadang suka ketemu sama kolega saya, misalnya ex-klien kita yang dulu gitu ya, yang pernah saya handle tuh masih tetap tuh. Jadi kayak Sabtu atau Minggu kadang-kadang saya ketemu, ya udah ketemu paling cuma ngopi-ngopi atau apa kayak gitu-gitu doang tuh ketemu gitu. Yang paling penting sih jangan putus semangat. Karena kadang-kadang orang tuh suka udah ngerasa kalah duluan sebetulnya. Karena gini,
orang kan kadang-kadang selalu bilang, aduh nilai saya nggak terlalu bagus, IPK saya nggak terlalu tinggi, atau apa, terus tiba-tiba udah mengurungkan niatnya untuk jadi lawyer. Menurut saya tuh jangan patah semangat. Karena balik lagi, saya pun juga nilainya nggak bagus-bagus amat gitu, tapi alhamdulillah lulus gitu ya, dari UI 4,5 tahun tuh alhamdulillah bisa lulus gitu. Nah, jadi berangkat dari cermin saya sebetulnya tuh intinya yaitu pertama jangan putus semangat. Kalau memang pengen jadi lawyer, kejar cita-citanya pengen jadi lawyer. Kesempatan tuh banyak loh sekarang dibandingin dulu, karena sekarang tuh banyak banget law firm yang udah berjamur ya, intinya banyak law firm baru yang berdiri gitu, dan itu sebetulnya bisa dijadikan batu loncatan buat teman-teman yang kalau memang pengen jadi lawyer, start mulai dari yang kecil dulu sebetulnya, dan jangan ngerasa oh kok saya kerja di kantor yang kecil ya, jangan ngerasa rendah diri ya istilahnya, karena itu bisa dijadikan batu loncatan. Once kita gain udah banyak knowledge, experience di situ tuh bisa pengalaman, kita bisa jadi batu loncatan ke law firm yang lebih besar gitu. Kenapa nggak mulai dari yang kecil dulu? Apa-apa kan pasti dimulai selalu yang lebih kecil. Nggak akan mungkin orang akan mulai dengan sesuatu yang besar dulu gitu. Dimulai dari yang kecil dulu, tanamkan semangat di diri teman-teman, jangan putus asa, jangan mudah menyerah. Kalaupun misalnya nge-apply terus ditolak, jangan langsung, oh kiamat dunia, enggak. Karena bagaimanapun juga kesempatan tuh pasti akan selalu ada gitu. Kalau dibilang obsesi, saya udah nggak ada obsesi, Pak. Karena gini, di dunia lawyer tuh udah jabatan, kebetulan saya megang sekarang managing partner, itu udah jabatan paling tinggi. Di atas itu udah nggak ada lagi. Jadi kalaupun saya dibilang saya ambisi, itu sebetulnya saya udah nggak ada ambisi lagi. Karena saya udah mentok sebetulnya dengan managing partner. Kecuali kalau saya mungkin punya kantor sendiri gitu sebagai founder saya. Tapi which is saya belum mau lakuin itu gitu. Jadi kalau dibilang obsesi pekerjaan itu sebetulnya saya udah mentok. Jadi yang paling saya bisa lakukan adalah saya bisa membawa SSEK lebih besar daripada sekarang dan bisa menjadi law firm yang lebih dikenal lagi. Kalau bisa tuh nggak secara nasional tapi secara around the world gitu. Internationally bisa dikenal. Walaupun muluk ya, tapi nggak ada salahnya kita punya harapan atau mimpi untuk bisa kita achieve gitu nantinya gitu. Yang penting tuh gimana saya bisa membawa SSEK menjadi law firm yang lebih baik daripada sekarang. Kalau di dunia lawyer tuh saya mengidolakan sebetulnya pertama tuh mentor di SSEK. Jadi para foundernya di sini ya. Founder SSEK ini sebetulnya 4 perempuan sebetulnya. Jadi Suwito, Suhardiman, Edi Murti, Kardono. Tapi yang 2 tuh udah pensiun. Yang tinggal tuh Ibu Diah Suwito sama Ibu Ira Edi Murti. Nah, sebetulnya pertama tuh saya harus mengucapkan terima kasih kepada mereka. Karena mereka yang udah mendidik saya sampai saya bisa kayak gini. Seperti yang saya bilang tadi, saya mulai dari nol. Saya mulai dari hal yang kecil dulu, dari intern yang nggak tahu apa-apa, sampai saya bisa megang jabatan sebagai managing partner di suatu law firm yang besar. Itu nggak lepas dari peran mereka. Jadi sebetulnya saya harus pertama tuh mengucapkan terima kasih kepada mereka selaku mentor yang mendidik saya. Mereka yang menggembleng saya sampai saya bisa seperti sekarang. Tapi kalau ditanya lawyer di luar SSEK, itu yang sebetulnya yang saya kagumi itu Pak Adnan Buyung Nasution. Iya, menurut saya tuh gini, saya sempat kenal beliau tapi nggak secara dekat karena di beberapa pertemuan dulu sempat ketemu ngobrol, tapi ya bukan hal yang temen yang sering ketemu ya, karena saya ngelihat beliau tuh figur panutan yang saya lihat banget gitu. Beliau itu tuh konsistensi dia dalam membela suatu kepentingan masyarakat tuh sangat jempol banget menurut saya, karena dia tuh nggak melihat mandang dari segi oh nih orang kaya harus saya bela, orang miskin pun kalau menurut dia benar tuh dia harus bela gitu, dia akan bela gitu. Nah, saya look up to sebetulnya beliau Pak Adnan Buyung gitu. Tapi unfortunately kan memang bidang saya bukan yang membela di pengadilan ya. Saya lebih banyak commercial things yang saya urusin gitu. Tapi kalau mungkin saya suatu saat digariskan untuk bisa membela kepentingan ya, dalam arti kepentingan kasus di pengadilan, mungkin saya akan terapkan cara Pak Adnan Buyung dalam membela ya gitu di pengadilan.